Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi di channel saya. Dan di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya kita membaca arah bid offer, antrian naik ataupun antrian turun. Nah, ini studi kasusnya ke saham BBYB. Nah, sebelum kita bahas bid offer, kita cek chartnya BBYB ya. Ya Pak Ibu teman-teman semuanya. Dan kalau kita melihat bahwasannya saham BBYB ini bergerak bullish dalam jangka pendek ya. Karena kalau kita tahu sebelumnya saham BBYB sempat downtrend parah ya. Ini kalau kita tarik garis sahamnya downtrend parah ya, sahamnya downtrend parah dan akhirnya berhasil break ya, berhasil break ya. Kita lihat ini berhasil break di sini dan bergerak uptrend di atas MA5 dan di atas MA20 dan terus bergerak mendekati upper Bollinger Band. Ini yang saya pakai adalah aplikasi Hospice Miraset. Teman-teman yang mungkin memiliki akun Miraset bisa masuk di multi chat ya. Masuk di menu chat news, kemudian kodenya 0500 multi chat. Kemudian saya pakai moving average 200 ya. Sama kemudian di sini ada MA5 dan MA20 beserta Bollinger Band. Dan kemudian di sini saya pakai MACD dan volume chart dan momentumnya saya pakai RSI. Dan kita lihat secara daily chart memang si BBYB ini masih bergerak bullish ya. Dan ini berhasil bergerak di atas MA200 ya. Di atas MA200 ini menandakan saham ini mulai terjadi pembalikan arah dari downtrend ke uptrend ya. Dan kalau kita lihat kemarin bergerak turun ya, bergerak turun 8%. Sempat turun di bawah MA5, namun setelah kena MA200 dia mantul lagi ya. Dan hari ini rebound. Dan kalau kita lihat chart per menitnya di sini kelihatan sekali per 10 menit. Ini kita lihat sahamnya mulai break ya. Break di atas upper Bollinger Band. Dan ini masih bergerak di atas upper Bollinger Band. Ya, jadi ini sebetulnya momentumnya bagus untuk BBYB. Secara short term bagus. Kemudian kalau kita lihat weekly chart-nya, ini juga MA5 udah crossing dengan MA20 ya. Dan kemarin diikuti dengan volume. Nah, ini mestinya saham ini masih bergerak bullish ya. Paling enggak ke area 500 ya. Ini kita lihat area resist berikutnya di ring sekitar 500. Nah, itu pun kalau misalnya saham ini kuat di atas 450 ya. Ini support terdekatnya kita lihat. Nah, ini ada 412, di sini ada 436, 438 dan ini adalah 450 ya di sini. Di sini 450. Dan ini masih bergerak bullish ya. Dan sekarang kita lihat bid offer-nya ya. Kita lihat bid offer-nya. Ini kita sudah naik 4,93%. Tadi pagi juga saya nyoba scalping ya. Hajar di 452 karena 450-nya resist udah ditembus lagi ya. Dan sekarang posisi lagi 470. Dan kalau kita melihat saham yang posisi antrian naik itu kita lihat di offer. Nah, kita lihat di offer. Kalau offernya di sini rapat ya, offernya penuh, ini mengindikasikan banyak investor atau istilahnya yang pegang barang BBYB ya, yang sedang melakukan antri jual di sini. Dan bisa juga ini adalah pasangan dari antrian jual si bandar itu sendiri, seperti itu. Nah, mungkin bagi kita retail menganggap bahwasanya offer yang terlalu banyak, terlalu rapat seperti ini, biasanya si saham itu sulit naik ya, sulit naik dan kita malas untuk HK. Nah, namun menurut saya bahwasanya malah offer yang
bagus itu adalah offer yang rapat ya. Yang rapat seperti ini, nah ini adalah offer yang kondisi bagus. Nah, kalau misalnya bidnya kosong seperti ini masih wajar ya. Nanti ada satu sisi dia bidnya ditebelin gitu ya. Buat dongkrak harga yang lebih atas lagi. Nah, kemudian kita melihat dari sisi transaksi ya. Nah, ini transaksi kita lihat terus di HK ya ini. Nah, sekarang 474 adalah high yang barusan tadi ini berhasil kesentuh. Kalau 474 lewat, dia bisa ke atasnya lagi 484. Jadi kita melihat bid offer yang tebal. Nah, ini bid offer yang tebal ada 480, kemudian 484. Istilahnya seperti itu. Dan kita juga melihat dari sisi transaksi. Ini ada buy, ini ada sell. Nah, saya tidak tahu di tempat lain atau sekuritas lain ada fitur ini. Cuman fitur ini membantu ya untuk mungkin trader karena kita bisa melihat buying powernya seberapa kuat sih yang buy, yang sell itu seberapa kuat ya. Jadi selama ini buying powernya di HK terus ke atas ya, ini kita load terus ya. Nah ini selama ini di HK terus dan ini lebih besar dari sell, jadi ini saham masih ada kans potensi untuk naik, gitu ya. Cara bacanya seperti itu. Terus kemudian ini ada dan H ya. Ini dan history ini yang sudah terjadi, ini dan ini yang sedang berlangsung. Kemudian di sini ada trade book ya. Trade book itu adalah menggambarkan berapa transaksi yang sedang terjadi baik buy maupun sell. Jadi kalau kita lihat di harga 466 sampai 472 ini frekuensinya tinggi ya. Frekuensi itu menggambarkan berapa banyak atau berapa kali dilakukan transaksi di range harga ini ya 466 sampai 472. Semakin banyak frekuensi di area ini ya yang ditransaksikan itu biasanya semakin kuat ya. Area ini semakin kuat dan ini bisa kita sebut sebagai area demand ya atau area supply. Nah, ini kuat. Jadi kalau misalnya kita punya harga bawah ya, punya harga bawah, sebaiknya ya istilahnya kita perhatikan ini. Selama saham itu dijaga di atas ini, ya istilahnya kita masih bisa hold, istilahnya seperti itu. Tapi kalau misalnya saham sudah dibanting di bawah 466, ya istilahnya kita bisa melakukan strategi untuk sell. Atau bisa juga kita buat patokan untuk ayunan tiktokan. Jadi nih misal nanti di 476 ketembus sampai 484 misalnya. Nah, kalau 484 ketembus terus kemudian dibanting lagi ke bawah, teman-teman bisa entry area demand di sini, di area ini. Itu ya. Jadi ini biarin kejebol ke atas dulu. Tadi prediksi saya di 480, 484 kesentuh ya. Karena saya melihat dari over yang tebal di berapa, itu bisa kita sebut sebagai resisten, dan istilahnya kita bisa juga melihat acuan dari trade book. Karena kalau kita lihat Broksum juga dari sisi buyer sama sellernya kita nggak bisa ngelihat karena di jam live market kita nggak bisa ngelihat Broksum gitu ya. Jadi acuannya adalah kita melihat dari sisi trade book, kemudian kita melihat dari sisi transaksi ya. Ini masih di HK ya, tadi 300 sekian, sekarang 374. Selnya juga nambah ya, tadi 280 atau berapa saya lupa. Ini 292. Nggak masalah ya, nggak masalah selama ini nambah terus, buying powernya ini nambah terus. Itu ya. Jadi ini posisi antrian yang oke kalau kondisi naik. Tapi ada juga karakter saham yang overnya padat seperti ini, bidnya kosong, tapi harganya nggak kemana-mana. Nah, itu biasanya lagi proses akumulasi ya. Lagi proses akumulasi, bisa juga bandar mau neken harga bawah supaya retailnya cut loss dan bandar bisa nampung lagi, istilahnya gitu. Nah, gitu ya. Sebetulnya BBYB ini
eh, bagus kalau bidnya ditebelin juga, itu tambah semakin rame kalau menurut saya. Jadi sini rapet, kemudian sisi overnya juga rapet gitu. Nah, itu yang paling bagus. Kalau seperti ini kita melihat ya ini boleh antrian naik, tapi istilahnya ya bagus lah istilahnya seperti itu. Tapi saya nggak bisa bilang posisi seperti ini bagus banget ya, karena biasanya BBIB digoreng tuh untuk bidnya kemarin-kemarin tuh full, kemudian overnya juga full, istilahnya seperti itu. Nah ini mulai dites ya, profit taking ya, ini profit taking dites. Nah ini ada yang keluar ya, tadi 295, sekarang 305 ya. Dan sekali lagi ini bukan rekomendasi buy maupun sell, tapi tujuannya buat teman-teman biar paham bid over, istilahnya seperti itu. Oke, nah ini kita lihat trade booknya tadi di 466 sampai ini terakhir 472 ya. Saya bisa beranggapan 472 ini bisa juga area sellernya lumayan kuat. Karena ketika tadi dites di 474, 476, ini hanya sedikit ya, frekuensinya hanya sedikit dan yang paling banyak 472, tapi habis itu keguyur di 470 sekarang. Nah, kalau saham ini mau naik ke 480 sampai 484 ya, ini 472 ini harus kuat, kemudian 474, 476 ini juga harus frekuensinya tinggi. Kita lihat ya. Nah, sekarang 474. Ya, so far ini kalau kita lihat selisihnya sekitar 80-an ya, 80 ribu lot ya. Kita load terus ya, kita load terus di sini biar ini ke update. Sebelah kanan sini ada menu load untuk update. Dan sekarang 474 sudah berhasil ketembus kiri ya. Kita lihat trade book-nya. Nah, ini frekuensinya udah mulai gede. Ini value-nya sekitar 3,9 M, bacanya seperti itu ya. Dan sekarang ngetes 476. Kalau 476 jebol, harusnya 480 akan kesentuh dan berikutnya ke 484 ya. Teorinya seperti itu. Kita lihat ya, 486 sekarang lagi posisi tes. Oke, 486 berhasil kejebol teman-teman ya. 486 berhasil kejebol. Kita lihat trade book-nya di sini. Ya, lumayan ya. Ada sekitar 1 M yang HK tadi ya. Oke. Satu tik lagi adalah 480 ya. Satu tik lagi adalah 480. Jadi sebetulnya kalau misalnya eh, tadi saya bilang di 468, 466 ini area demand ya, 466, 468 ini area demand. Teman-teman tadi misal pun ada kesempatan entry di sini pun sebetulnya sekarang sudah bisa TP, istilahnya gitu. Jadi cara TikToknya seperti itu. Oke ya. Jadi eh, ini masih dites lagi ya 476. Oke. Jadi itu ya teman-teman ya. Istilahnya kita melihat over yang tebel itu bukan berarti jelek. Justru menurut saya bagus karena kalau over tebel, catatan ya, saya ulangi ya, kalau over tebel itu pasti bandar lagi pegang barang ya. Bandar lagi pegang barang banyak dan istilahnya kalau pegang barang banyak mereka harus menghakak di over atau istilahnya ngeramein pasarnya dulu supaya jemurannya mereka ini bisa laku, bisa habis, istilahnya gitu. Nah, tapi sebaliknya kalau sisi kiri ini
bitnya tuable sekali, bahkan timpang, misalnya ini sampai misalnya ini 64.000, di sini totalnya sampai 500.000, di sini cuman 100.000, itu hati-hati. Nanti kalau bitnya dicabut malah diguyur sampai bawah. Gitu. Kalau misalnya bitnya 5 kali, di sini overnya kosong tapi ada tiga yang tebel ya, tiga yang tebel atau empat yang tebel masih oke, masih bagus ya. Yang dihindari adalah ketika sisi bitnya tebel sekali dan overnya kosong. Itu jebakan Batman, istilahnya seperti itu. Ada juga pola yang tadi saya bilang bitnya kosong, overnya rapet gini, tapi harganya diem nggak kemana-mana. Jadi istilahnya harganya kuning, bitnya merah, atau istilahnya kuning atau naik hijau tipis. Nah, itu biasanya dia lagi akumulasi ya. Lagi akumulasi itu bisa dibanting dulu, bisa buat buat nakutin retail supaya cut loss, istilahnya seperti itu ya. Dan setiap saham memang pola bid overnya beda-beda ya. BBYB ini nggak bisa kita samain dengan eh, bid overnya Arto gitu ya. Nah, kalau Arto cenderung istilahnya dia bidnya tipis ya, bid overnya tipis karena saham beredarnya juga nggak banyak. Seperti ini, rata-rata seperti ini. BBRI misalnya, nah udah beda lagi ini bid overnya tebal. Nah, bid overnya tebal. Jadi setiap saham nggak bisa disamain bid overnya. Terus kita ngomong KF juga beda ya. Nah, kalau KF bid overnya seperti itu. Tapi ini bid over KF seperti ini adalah bid over KF yang lagi digoreng itu seribuan gini. Kalau dia lagi sepi, dia nggak sampai 1.000, paling bid overnya cuma 100 lot, 100 lot, 200 lot, 300 lot kayak gitu. Nah, ini udah fake bid sama fake over semua istilahnya. Gitu ya. Nah, ini yang bawah ini adalah sebetulnya adalah antrian normal dari KF. Oke, kita balik lagi ke BBYB ya. Nah, oke. Nah, ini masih buying powernya naik lagi 400 sekian, 400.000, 14. Sisi sellnya 300.000 ya. Dan sekarang adalah jam 9.48. Ini posisi volumenya udah 790.000, hampir 1 juta lot. Ya, value transaksi 36 miliar. Ini ideal, ini bagus. Karena biasanya kita melihat bahwasanya saham yang rame itu volume itu biasanya udah sentuh 500.000 sampai 1 juta, itu udah lumayan rame istilahnya seperti itu. Oke, mungkin itu dulu ya edukasi dari saya. Apabila teman-teman suka dengan videonya, mohon untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan apabila teman-teman belum memiliki akun di Mira Aset Sekuritas, silahkan bisa japri di WA saya di 085735144144. Saya pasti akan bantu. Ada banyak benefit seperti grup, mentoring, live trading, bimbingan, dan lain sebagainya. Untuk pendaftaran akan saya taruh linknya di deskripsi. Dan apabila teman-teman atau Bapak Ibu nggak tahu, bisa japri di WA saya. Dan semoga bermanfaat. Happy cuan selalu.